103,4 Kelas FM, this is the Actual Radio, kembali di program Kata KJ, sudah lewat sesi 1, Classy People ya, dengan topik menakar keberhasilan pemilihan serentak di tengah pandemi. Pak KJ, kita silakan untuk melanjutkan diskusi kita kali ini. Apa yang sudah diuraikan oleh KPU tadi, oleh Pak Defriman dan Pak Alni, Ilham, Azre, bagaimana sebagai pengamat politik tentang pelaksanaan Pilkada Sumatera Barat di tengah pandemi. Mana yang lebih dahulu nih, pandeminya yang mau dipikirkan atau demokrasinya? Silakan Azre. Oke, terima kasih Pres KJ, Bang Riki, Pak Alni, Pak Dekan, Pak Defriman. Ya, kalau misalnya mana yang diutamakan demokrasi atau pandemi, ya kan sekarang keputusannya kita saling beriringan ya kan. Demokrasi tetap berjalan, penanganan COVID tetap berjalan. Itu udah langkah yang diambil pemerintah dengan mengundurkan pilkada sampai 9 Desember dilaksanakan. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa memang variabel COVID juga menjadi salah satu variabel orang untuk datang ke TPS. Di samping variabel lain misalnya seperti misalnya mobilisasi dari calon misalnya untuk mendatangkan pendukung kepada pendukungnya ke TPS. Kualitas dari calon misalnya juga menjadi salah satu faktor yang datang ke TPS. Selain itu juga ada faktor misalnya partai politik juga seperti itu. Ya banyak variabelnya untuk mengukur kedatangan orang ke TPS. Tapi juga semakin tinggi tingkat partisipasi tentu semakin tinggi tingkat legitimasi yang diperoleh dalam pilkada kali ini. Kemarin kami baru survei tanggal bulan November di rata-rata di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat kecuali Pasaman, Pariaman, serta 50 kota daerah yang melaksanakan pilkada ya, rata-rata kami survei, itu rata-rata tingkat pengetahuan itu di atas 85%. 85% masyarakat sudah tahu akan ada pilkada serentak tanggal 9 Desember nanti. Lalu kami juga tanyakan, apakah ketika ada pilkada ini, ada tahapan pilkada, sekarang ada sosialisasi dan lain, masyarakat khawatir nggak dengan COVID-19 misalnya. Ya, rata-rata masyarakat di Sumatera Barat, 65% ke atas mengatakan mereka tidak khawatir dengan pandemi COVID ini jika dikaitkan dengan pilkada. Tentu juga banyak hal lain yang bisa kita inikan. Jadi kita juga bikin permodelan, misalnya sejauh mana tingkat ketakutan orang terhadap COVID, lalu tingkat kepercayaan orang terhadap COVID, lalu banyak variabel yang kita inikan, kita simulasikan. Ya kami bikin simulasi ya, kedatangan kita mungkin ya sekitar 65-70% di pilkada kali ini. Karena ada beberapa daerah yang nggak ada pilkada. Apakah ada urusannya dengan... Ya, Pres? Azre, apakah ada urusannya dengan 30%? Apakah ada kaitannya antara yang mau datang ke TPS dengan 39,9% rakyat Sumatera Barat menganggap COVID adalah konspirasi internasional? Itu belum kita ini kan Pres, belum kita cross tabulasi data, tapi yang jelas sekarang tingkat konspirasi ini malah naik Pres. Kata Bang Andri tadi saya baru dapat data, ada lebih 40% sekarang orang malah semakin tidak percaya dengan adanya COVID ini. Ini juga aneh juga sebenarnya, tapi rata-rata di daerah lain juga seperti itu sebenarnya Pres. Di Gorontalo juga sekitar 20%-an, di Kota Bogor juga seperti itu, orang menganggap COVID ini sebagai sebuah teori konspirasi. Tapi balik ke pilkada, kita kembalikan ke pilkada hari ini, yang ingin saya sampaikan bahwa kayak di Kota Padang misalnya Bang Riki, ya 91% masyarakat sudah tahu akan ada pilkada. Berarti masyarakat sudah dapat sosialisasi, sudah dapat pengetahuan yang baik tentang pilkada misalnya. Tapi yang akan kita pastikan mereka datang atau tidak. Mereka datangnya kan banyak variabel yang tadi saya katakan. Contohnya di Padang nggak ada pemilihan kepala daerah kotanya. Tentu akan membuat minat orang semakin rendah sebenarnya. Maka di Padang itu 2015 cuma 52% tingkat partisipasinya. Bagi daerah-daerah yang ada pilkadanya misalnya kayak Dharmasraya, kayak Kota Solo misalnya, Kabupaten Solo Selatan, kalau misalnya dalam survei kita cenderung mereka, kalau misalnya di data 2015 dan juga data kita, cenderung untuk tingkat partisipasinya tinggi misalnya. Padang Panjang misalnya, tahun 2015 tingkat partisipasinya cuma 46%. Nah, sementara di data yang kita elaborasi, Padang Panjang itu misalnya paling tinggi itu misalnya maksimal itu 60% itu sudah sangat tinggi itu misalnya. 56-90% itu sudah sangat tinggi tingkat partisipasi nanti ketika pilkada serentak. Karena mereka tidak punya
mereka tidak ada pilkada dan lain seperti itu yang ingin saya sampaikan. Juga karakteristik masyarakatnya misalnya. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa tadi saya sangat apresiasi sekali KPU bikin jadwal kedatangan orang-orang. Kan yang harus dipastikan kepada masyarakat ini hari ini bahwa adalah kita jangan sampai membangun sebuah opini atau sekelompok orang membangun opini bahwa pilkada ini akan menjadi sebuah klaster baru. Risikonya memang ada, tapi kan itu sesuatu yang ketika misalnya kita menjalankan ini dengan protokol kesehatan yang sangat baik, tentu masyarakat diberikan sebuah namanya jaminan untuk hadir, keberanian untuk hadir ke TPS. Ini yang saya rasa KPU serta Bawaslu serta seluruh kita semua harus memberikan knowledge itu kepada masyarakat bahwa pilkada ini diharapkan tidak menjadi klaster baru dalam penyebaran COVID jika dilaksanakan secara baik dan melaksanakan patuh terhadap protokol kesehatan. Kekhawatiran Pak Devriman mengatakan bahwa nanti orang berkumpul setelah pencoblosan, beda mungkin saya rasa Pak Devriman, karena apa? Yang dihitung kan cuma 2 kotak suara, nggak sampai malam itu saya rasa. Kalau misalnya di pemilihan legislatif memang sampai subuh, sampai tengah hari, karena memang banyak variabel suara dihitung. Kalau sekarang di Pilgub serta pemilihan Bupati Wali Kota ini kan nggak banyak variabel suara dihitung. Jadi saya rasa KPU sudah menjalankan sebuah langkah yang baik, ada namanya sistem penjadwalan pencoblosan, lalu juga memastikan orang bawa pulpen misalnya, orang pakai masker dan lain. Kalau misalnya dia nggak pakai masker, tentu ini juga menjadi jaminan untuk masyarakat. Tapi ingin saya sampaikan bahwa masyarakat antusias terhadap pilkada ini. COVID tidak menurunkan antusias masyarakat untuk berpartisipasi menyalurkan saluran-saluran politik. Atau menaikkan. Atau menaikkan. Ada kecenderungan misalnya pada daerah-daerah tertentu, misalnya Pres, ini karena faktor calon juga ya misalnya, kayak misalnya beberapa daerah tertentu kan 5 sampai 5 calon misalnya, dan calonnya juga misalnya pertarungannya juga sengit, incumbent nggak ikut misalnya, tentu orang ketika incumbent nggak ikut, orang kan punya peluang yang sama sebenarnya. Jadi kalau misalnya di 2015 kan banyak head to head kan, gubernur kita head to head, ada beberapa daerah yang lain juga head to head misalnya. Sekarang kan yang head to head cuma Solo Selatan serta Solo Selatan nggak head to head juga, cuma Darmas Raya kan, serta Bukit Tinggi 3 juga, serta Pasaman yang melawan Kota Kosong. Tentu ketika misalnya calon semakin banyak, tentu calon ini juga akan mengupayakan menang kan, tentu akan mengupayakan mobilisasi massa pemilih-pemilihnya ke TPS. Saya rasa itu juga faktor jumlah calon yang banyak, kualitas calon juga, misalnya kita lihat persaingan misalnya makin sengit, misalnya menjelang hari H, misalnya tidak ada yang bisa dipastikan menang, misalnya kalau 2015 misal salah satu faktor rendah misalnya incumbent banyak yang ikut misalnya. Rata-rata incumbent yang kedua-kedua itu kan ikut ini kan, sekarang incumbent nggak ikut misalnya. Ini dalam perspektif politik tentu juga akan semakin merangsang orang, akan semakin memompa semangat calon untuk memobilisasi pemilihnya ke TPS. Juga seperti itu. Tentu juga harus diingatkan juga bahwa memobilisasi seperti apa, tetap protokol kesehatan menjadi sebuah barang penting untuk kita seperti hari ini. Yang ingin saya sampaikan juga, sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa jangan sampai pilkada ini dijadikan momok untuk momok ke depan bahwa ini akan menjadi klaster baru. Selagi penyelenggara menjamin keamanan, protokol yang baik, pihak keamanan juga seperti itu, saya rasa show must go on kan, Pres. Jadi itu saja dari Azri, Pres. Makasih banyak, Pres. Tadi angka persentase Anda berapa? Ya, yang kehadiran ya, Pres. Ya, paling 65 sampai 70 itu angka optimis, Pres. Baik. Optimisnya di angka itu, Pres. Pak Riki sudah dengar angka optimis surveyor ini bahwa yang datang ke TPS itu 65 sampai 70 itu kalau hari tak hujan, kalau tak gempa, kalau tak banjir. Nah, bagaimana KPU Kota Padang melihat ini? Jadi target Anda nampaknya tidak tercapai 77%. Silakan. Ya, tapi ada dua perspektif untuk soal itu, Pak KJ. Yang pertama, kalau ukurannya adalah target, ini tentu jadi PR untuk KPU Kota Padang ya. Tapi kalau ukurannya adalah tingkat partisipasi sebelumnya, di angka 52% pada tahun 2015, informasi dari Bung Azre tadi tentu ini menggembirakan, Pres. Menggembirakan. Tapi begini, KPU Padang itu sudah melaksanakan simulasi, Pak KJ. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan menggunakan protokol kesehatan.
kami mencatat ada 2 poin penting di hasil simulasi ini. Yang pertama itu adalah kepatuhan, ya, kepatuhan penyelenggara, kepatuhan para pihak yang di TPS, kemudian kepatuhan pemilih. Kemudian poin kedua itu adalah pengetahuan terkait dengan penggunaan perlengkapan protokol kesehatan. Nah, hasil evaluasi 2 poin ini Pak KJ, hari ini sedang kami perhatikan betul untuk dijadikan sebagai bahan transformasi kepada penyelenggara sampai ke tingkat TPS. Hari ini KPU Kota Padang sedang melaksanakan rapid test sampai tanggal 2 nanti. Kemudian secara tentatif rapid test ini juga akan diiringi dengan disanding dengan kegiatan bimbingan teknis untuk seluruh penyelenggara sampai tanggal 5 Desember nanti. Kenapa tidak swab, Pak? Apanya? Pak Riki, kenapa tidak swab? Kenapa rapid? Jadi di dalam ketentuan berdasarkan peraturan KPU yang mengatur tentang tahapan pemilihan di masa pandemi, itu mensyaratkan minimal dilaksanakan pemeriksaan kesehatan dalam bentuk rapid test. Nah, terkait dengan syarat minimal ini Pak KJ, tentu KPU berhitung bahwa ketersediaan anggaran yang pertama, kemudian waktu yang tersedia untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tentu kita hitung. Kalau kita laksanakan PCR test kemarin, dalam kalkulasi kita kemarin itu tidak tersedia waktu yang cukup untuk melakukan pemeriksaan terhadap 17.487 orang penyelenggara. Nah, kita sampai berhitung itu kemarin. Nah, karena ketentuannya itu mengakomodir pelaksanaan pemeriksaan secara cepat atau yang kita kenal dengan rapid test, itu yang kita laksanakan hari ini. Nah, bagaimana kalau hasil rapid test itu menyatakan penyelenggara yang diperiksa itu berstatus reaktif? Kami mewajibkan seluruh penyelenggara di Kota Padang yang melaksanakan rapid test kalau berstatus reaktif itu dilanjutkan pada pemeriksaan tes PCR atau yang kita kenal dengan tes usap. Dan ini sudah dalam proses pelaksanaan, koordinasinya juga sudah matang dengan Dinas Kesehatan Kota Padang, dan kita meminta bantuan dari labor diagnostik Fakultas Kedokteran UNAN untuk mempercepat pelaksanaan bagi penyelenggara yang berstatus reaktif berdasarkan hasil rapid test. Nah, jadi poin hasil simulasi kita beberapa hari yang lalu Pak KJ itu ada 2. Yang pertama itu kepatuhan terkait prosedur teknis pemungutan dan penghitungan suara, kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Kemudian yang kedua itu adalah pengetahuan terkait dengan penggunaan perlengkapan protokol kesehatan. Sama kita ketahui Pak KJ, masker itu kan ada cara menggunakannya. Penyelenggara kalau sudah dibekali dengan masker, dibekali dengan pelindung wajah, jangan sampai maskernya digunakan tapi pelindung wajahnya itu digantungnya saja di kepalanya, kan begitu. Nah, kemudian kepada pemilih, kalau pemilih itu kita minta datang ke TPS menggunakan masker, maskernya jangan hanya digantung di dagu saja, tapi juga digunakan secara baik, menutup hidung, menutup dagu, kemudian juga membawa alat tulis sendiri, membawa pulpen sendiri untuk menandatangani daftar hadir. Nah, jadi ada poin kepatuhan, kemudian juga ada poin pengetahuan terhadap penggunaan sarana dan prasarana perlengkapan protokol kesehatan. Ini hari ini menjadi fokus KPU Kota Padang, Pak Pres. Jadi kita tidak hanya mentransfer materi pemungutan dan penghitungan suara saja, tapi juga mentransfer penggunaan sarana prasarana perlengkapan protokol kesehatan dengan benar kepada seluruh penyelenggara, dan mudah-mudahan ini juga sampai kepada pemilih yang ada di Kota Padang. Terima kasih Bung Azre tadi, angka 60%-nya itu menggembirakan sebenarnya, kalau kita mengacu kepada capaian partisipasi pemilih 2015 yang lalu. Ini dukungan warga Kota Padang sangat kita butuhkan untuk ini. Itu dia. Yeah. Kalau tidak 60%, berubah pada siapa yang akan menang Pak Riki. Jadi kehadiran orang ini berpengaruh pada paslon. Baiklah, saya mau tanya ke Pak Defriman. Ini 40% orang tidak percaya nih COVID, Pak. Dia anggap ini politik internasional, konspirasi. Tapi mereka takut kena dan percaya dan mau kalau diobati. Nah, bagaimana nih, Pak? Halo, Pak. Kalau kita melihat
belajar dari pandemi yang sebelumnya. Kalau bicara konspirasi dan saintifik ini, dia akan tarik-menarik gitu. Sejauh mana orang bicara ilmiah, sejauh itu juga konspirasi juga berkompetitif di dalam memberikan informasi. Tapi angkanya 40%, Pak. Nah, itu risau kita 40%. Ini menjadi menarik adalah ini kalau kita ambil ya, ini sebenarnya yang apa namanya kita bisa rujuk apa yang disampaikan oleh Pak Azre tadi, karena memang pilihan atau keputusan pemerintah itu kan bicara pandemi dengan apa namanya ngambil jalan tengah ekonomi berjalan itu salah satunya juga, termasuk event-event besar yang diadakan seolah-olah seperti biasanya. Nah, makanya kita katakan, sosialisasi itu memberikan edukasi bahwa kondisi ini tidak sama dengan sebelumnya. Itu yang membuat orang aware. Kalau enggak, orang akan melihat, kok MTQ juga jalan, kok nih sekolah juga ini ditambah vaksin mau ada. Ini sebenarnya kan, apa namanya, ada juga keraguan-keraguan itu ketika pemerintah mengambil jalan tengah seperti itu. Dan ditambah juga bukti-bukti bahwa ya dari evidence yang ada memang tidak apa namanya separah yang kita lihat gitu, tapi di sisi lain ada apa namanya masyarakat yang benar-benar aware terhadap ini gitu. Nah, ini yang harus dipahami oleh psikologis dari masyarakat. Nah, ada satu poin penting yang tadi mungkin belum saya apa namanya bertajam di sini. Yang bicara psikologis orang bersosialita ini, Pak KJ. Jadi ini event besar. Orang ingin keluar rumah ini kan liburnya nanti nih. Ini yang harus dipahami, bukan sekadar oke, nanti KPU membuat terjadwal, tapi bagaimana mengontrol orang ingin keluar bercengkrama, mau tahu lama di luar, maaf saya menang gitu kan? Ini udah dipikirkan apa belum gitu? Ya dia memang jadwalnya memang pas jam itu, tapi dia ingin keluar juga melihat ke TPS, kumpul-kumpul gitu kan. Ini yang harus dibaca, psikologis yang seperti ini. Nah, sama juga apa ketika nanti bicara sekolah juga gitu, mahasiswa atau siswa ingin bertemu temannya kan gitu. Nah, ini yang harus dibaca psikologis itu. Artinya terjadi interaksi, terjadi kerumunan. Nah, tadi saya katakan, harus ada yang nanti di lapangan itu benar-benar tegas. Tidak hanya permisif saja gitu. Ini yang gawat. Satu pertanyaan saya, bisa saja calon peserta yang memilih ini kita nggak tahu apakah dia positif atau tidak. Nah, itu kan dibungkus protokol kesehatan, memastikan dia menggunakan masker, jaga jarak dalam hal itu. Nah, satu yang saya kritisi mengenai tadi ya tentu sudah ada SOP bicara rapid test dan juga swab ini. Saya ingatkan itu hanya sekedar deteksi, bukan jaminan. Makanya saya sebenarnya mau mengkritisi juga masalah kafe-kafe yang sudah di swab itu tidak ada jaminan bahwa besoknya dia positif, tapi hanya sekedar screening kita melihat sejauh mana prevalensi yang positif gitu. Apakah jaminan sekarang di rapid test sekarang nanti pas di lapangan dia orang ini kan bergerak terus Pak KJ gitu loh. Nah, makanya itu yang harus harus dipahami. Jangan kita terjebak bahwa setidak-tidaknya yang dilakukan KPU atau dalam hal ini penyelenggara bahwa artinya sudah melakukan screening ini gitu loh. Tapi kan tidak bisa dijamin bahwa dia penyelenggara ini adalah positif atau tidak. Karena kapan dia melakukan itu kan perlu dinilai. Dan kapan dia bergerak sesudah itu. Nah, tentu yang perlu dipastikan adalah, jaminan itu adalah penerapan protokol kesehatan. Dan penegakan sanksi yang kata Pak Alni tadi bahwa bagaimana di lapangan. Nah, saya melihat dalam konteks TPS ya bukan sebuah rangkaian yang panjang yang di TPS pencoblosan. Yang berwenang di situ saya melihat memang Hansip dan kalau memang ada kepolisian, tapi kepolisian saya melihat monitoring apakah setiap polisi, setiap TPS ada penegak hukum di situ. Nah, itu yang dipastikan Pak Riki, Pak Alni gitu. Itu artinya bisa menegur, maaf gitu, ini bisa jangan berkerumun kita gitu.
Nah, Baik ini Pak Alni, Pak De Vriman, saya ya, mau ke Pak Alni. Pak Alni di Sumatera Barat, sebenarnya di Padang, deteksi ada apa yang sudah terjadi di lapangan oleh para calon pendukung dan pelaksana seperti KPU. Apakah ada mungkin terjadi pelanggaran-pelanggaran serius yang baik yang menyangkut protokol kesehatan ataupun yang tidak? Silakan Pak. Baik, jadi begini Bang, kalau dari segi kelembagaan kita, memang undang-undang sudah menegaskan bahwasannya Bawaslu ini selain melakukan pengawasan pencegahan, dia juga melakukan proses penanganan pelanggaran, Bang KJ. Berkaitan dengan penanganan pelanggaran, tentu ada item-item pelanggaran apa yang menjadi kewenangan dari pengawas pemilu. Yang pertama itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, yang kedua berkaitan dengan pelanggaran etik, yang ketiga berkaitan dengan pelanggaran pidana, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan. Maka bentuk-bentuk pelanggaran yang sudah ditentukan tadi itu merupakan kewajiban kita melakukan proses penanganan pelanggarannya, Bang KJ. Selanjutnya, Bang KJ, berkaitan dengan masalah kita kaitkan dengan pandemi ini, bisa saja semua stakeholder yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan ini berpotensi melakukan pelanggaran. Seperti contoh misalkan, peserta pemilihan melakukan proses kampanye. Sesuai dengan aturan, hak dari peserta pemilihan itu tentu bisa melakukan kampanye. Tetapi dalam kampanye ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan oleh peserta pemilihan itu. Seperti contoh, kegiatan itu harus kegiatan kampanye yang telah ditentukan dalam peraturan KPU-nya. Misalkan kegiatan pertemuan terbatas, tatap muka, dan beberapa kegiatan kampanye lainnya. Kalau dikaitkan dengan protokol kesehatan, itu dilihat protokol kesehatan dalam kampanye itu apakah dilakukan oleh peserta pemilihan dalam kampanye atau tidak. Apabila ada dugaan-dugaan pelanggaran, prosedur, mekanisme, tata cara, termasuk protokol kesehatan yang terlanggar, maka ada kewajiban kita memberikan menegakkan aturan tentang itu. Misalkan kita proses pelanggaran-pelanggarannya, kita lakukan proses pengkajian atau kita melakukan proses rekomendasi untuk melakukan perbaikan terhadap tata cara mekanisme yang terlanggar seperti tadi itu. Selanjutnya Bang KJ, sekarang ini kita kan hampir masuk ini kegiatan di penghujung kegiatan kampanye. Sebenarnya yang agak menjadi perhatian kita adalah Bang KJ, pelanggaran-pelanggaran yang cenderung banyak terjadi ini adalah adanya proses politik uang atau money politik. Kalau pelanggaran berkaitan dengan protokol kesehatan itu kan biasanya administrasi yang kita tegakkan. Tapi kalau money politik uang, ini kadangkala di penghujung-hujung kampanye ataupun di masa tenang, itu dianggap oleh peserta pemilihan adalah masa-masa kritis pemilih menentukan siapa pilihannya. Maka berdasarkan pengalaman-pengalaman kita, Bang KJ, kita dari pengawas pemilu sangat melakukan proses antisipasi atau melakukan pencegahan terhadap titik-titik rawan di sana tadi. Seperti contoh, kita akan melakukan patroli pengawasan, selanjutnya kita akan meningkatkan proses sosialisasi pengawasan partisipatif, dan beberapa hal kegiatan lainnya yang memberi pendidikan politik kepada masyarakat berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran tadi. Tapi tetap saja berkaitan dengan penegakan protokol kesehatan itu tetap menjadi perhatian kita dalam proses pengawasan Bang KJ. Baik Pak Alni. Kita mau berdemokrasi tapi kita tak mau mati. Ya. Nah, saya mau minta lagi kepada Azre, tapi seperti yang tadi Azre, kita rehat sejenak.